Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitrianingsi. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang hukum kepailitan dan penundaan pembayaran. Jadi di sini rekan kelompok saya adalah Qurratul Uyun, Muhammad, Barak Walyunan Bagio, Elsif Haira, dan Hayatun Nufus. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kepailitan dan penyebab kepailitan. Jadi secara bahasa, kepailitan ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu feilit, yang artinya adalah macet dalam pembayaran. Nah, kepailitan ini adalah keadaan di mana suatu pihak yang menghutang tidak dapat membayar hutang tersebut kepada pihak yang memberi hutang. Nah, jadi hukum kepailitan ini adalah hukum yang mengatur segala masalah kepailitan. Di Indonesia, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan di dalam PKPU, kepailitan ini adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, mengapa ada undang-undang ini? Karena untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang yang tidak terselesaikan. Selanjutnya, apa yang menjadi penyebab pailit? Yaitu atas ketidakmampuan pengusaha dalam mengatur perusahaannya dan tidak dilakukannya inovasi terhadap perkembangan zaman oleh pengusaha tersebut, sehingga pengusaha tersebut tidak cocok di hati konsumen karena sudah tidak sesuai dengan tren masyarakat. Yang ketiga adalah perusahaan tersebut tidak mampu bersaing secara kompetitif sehingga pihak perusahaan lain mampu mengalahkan ke perusahaan tersebut. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat permohonan pengajuan pailit serta pihak yang berhak mengajukan pailit. Nah, pada dasarnya yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga, yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pasal 8 ayat 4 UU 37 tahun 2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat, di antaranya yaitu yang pertama, adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Lalu yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan, terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter. Yang terakhir, adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Selanjutnya, pihak yang berhak mengajukan pailit. Yang pertama, berdasarkan permohonan debitur sendiri. Yang kedua, berdasarkan permintaan satu atau lebih kreditur. Yang ketiga, berdasarkan atas nama kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia yang dalam hal debitur sudah ditentukan merupakan lembaga bank. Nah, yang terakhir, Badan Pengawas Pasar Modal yang dalam hal debitur sudah ditentukan sebagai perusahaan efek. Daftar pengadilan niaga di seluruh wilayah Indonesia.
Yang pertama yaitu Pengadilan Niaga Jakarta. Pengadilan Niaga Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Pengadilan Niaga Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. Pengadilan Niaga Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pengadilan Niaga Medan yakni meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa yakni Aceh Darussalam. Proses persidangan di sini menjelaskan tentang proses persidangan. Mereka yang bersangkutan, mereka akan dipanggili oleh majelis hakim, mereka akan diadili apa yang menjadi suatu problem masalah, apa yang dipermasalahkan. Mereka akan dimediasi. Dalam artian mereka dimediasi ini, mereka akan didamaikan dua belah pihak. Jika memang dua belah pihak tidak bisa damai, maka hakim akan melanjuti di dalam persidangan hakim. Sebelum proses dalam persidangan, mereka para debitur, para orang-orang yang bersangkutan, mereka akan mengajukan barang-barangnya, berkas-berkasnya, apa-apa yang telah menjadi kewajiban, apa-apa yang telah disusun di dalam pengadilan tersebut. Dan ujung-ujungnya biasanya hakim tersebut, pihak dari pengadilan itu memutuskan kepada debitur, kepada orang-orang yang bersangkutan untuk memberhentikan dulu, dalam artian memberhentikan tentang yang diperobjekkan, yang dipermasalahkan. Misalnya kayak tentang perusahaan yang melakukan persengketaan, maka perusahaan tersebut akan diberhentikan karena ada suatu persengketaan. Baiklah, saya Elisa Fajira. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan pailit dan bangkrut serta akibat hukum kepailitan. Yang pertama yaitu perbedaan pailit dan bangkrut. Dewasa ini banyak orang yang berasumsi bahwa pailit dan bangkrut merupakan dua hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Dilihat secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangkrut atau gulung tikar adalah kondisi saat menderita kerugian besar yang membuat kondisi keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti beroperasi. Lazimnya perbedaan antara keduanya dilihat dari kondisi keuangan perusahaan. Lalu meskipun sebuah perusahaan telah dinyatakan pailit, akan tetapi perusahaan tersebut belum tentu memiliki keuangan yang memburuk. Sedangkan perusahaan yang telah dinyatakan bangkrut itu sudah pasti memiliki keadaan keuangan yang memburuk dan tidak dapat menjalankan perusahaan itu lagi. Meskipun status pailit dapat berujung dengan kebangkrutan apabila aset perusahaan tersebut tidak cukup dalam membayar kewajiban. Yang kedua yaitu akibat hukum kepailitan. Dengan ditetapkannya putusan pernyataan pailit, maka sejak dibicarakannya putusan pailit, debitur kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Namun menurut pasal 22 Undang-Undang 37 tahun 2004, terdapat sejumlah harta yang dikecualikan sehingga tidak termasuk ke dalam harta pailit. Adapun harta yang dikecualikan yaitu yang pertama benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, serta bahan makanan selama 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang berada di tempat itu.
Yang kedua yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari debitur atas pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, uang pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Yang ketiga yaitu uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Jadi, kepengurusan harta kekayaan ini beralih kepada kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas, sehingga segala hal yang mempengaruhi harta pailit tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kurator. Saya itu Nufus akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang PKPU. Pengertian PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, pada pasal 222 ayat 2 disebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud yang mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utang kepada kreditor. Itu adalah bunyi dari pasal 222 ayat 2. Meski tak dijabarkan secara jelas dalam undang-undang, namun PKPU dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditur berkenaan dengan penyelesaian utang piutang. Lanjut kepada alasan pengajuan PKPU. Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar pengajuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditor, yaitu salah satunya adalah utang telah masuk bahkan melebihi jatuh tempo sehingga bisa ditagih, tetapi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas uang tersebut, dan debitur memiliki lebih dari suatu kreditor. Artinya pengajuan PKPU dapat dilakukan baik oleh debitur maupun kreditor apabila utang yang dimiliki debitur tak hanya bersumber dari satu kreditor saja, tetapi dua atau lebih kreditor. Lalu, mengapa dari kebanyakan kasus yang terjadi, pihak kreditor yang aktif mengajukan PKPU ke pengadilan niaga? Dalam ikatan atau perjanjian utang piutang, pihak kreditor sebagai pemberi pinjaman atau utang merupakan pihak yang merugikan oleh tindakan wan prestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Umumnya, kreditor telah melakukan upaya pengagihan kepada debitur baik dengan mengirimkan surat tagihan hingga isomasi. Namun, upaya-upaya tersebut gagal dan menemui jalan buntu sebab debitor abai dan tidak segera melakukan pembayaran utang meski telah jatuh tempo. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan PKPU. Nah, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat dua tahapan. Yang pertama PKPU sementara, yang selanjutnya PKPU tetap. Nah, PKPU sementara dan PKPU tetap ini merupakan suatu rangkaian proses di dalam PKPU, yang mana dimulai dari PKPU sementara terlebih dahulu, kemudian berdasarkan hasil voting kreditur, pemberian PKPU tetap, serta dengan perpanjangannya dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga. Terdapat dua periode PKPU yang saya sebutkan tadi, yakni PKPU sementara yang berlangsung selama 45 hari dan PKPU tetap berlangsung selama 270 hari jika disetujui oleh kreditur melalui pemungutan suara. Kira-kira begitu penjelasan singkat tentang tahapan-tahapan di dalam PKPU. Oke, teman-teman, putusan PKPU sementara ini merupakan pendahuluan yang diberikan oleh pengadilan niaga yang diajukan oleh pihak yang memohon maupun yang termohon, dalam hal ini debitur maupun kreditur, untuk berlangsungnya mediasi secara damai. Hasil putusan PKPU sementara ini
berlangsung selama 45 hari yang nanti hasil putusan PKPU sementara ini dibacakan putusannya. Pada tahap ini, pengadilan niaga menunjuk seorang hakim dan pengawas mengangkat satu atau lebih pengurus guna mendampingi dan mengurus harta debitur. Hasil putusan PKPU sementara ini akan dibacakan pada Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan minimum di 2 surat kabar harian. Nah, guna pengumuman ini di surat kabar juga untuk mengundang kepada salah satu kedua belah pihak ini untuk melaksanakan rapat dalam membangun perencanaan perdamaian. Apabila debitur telah menyiapkan rencana perdamaian yang memuat skema pembayaran utang kepada kreditur, maka selanjutnya dapat dilakukan pemungutan suara untuk mencapai kata mufakat. Nah, di sini berkenaan dengan rencana perdamaian tersebut, namun jika si debitur ini tidak ada rencana untuk melakukan perdamaian, maka pengajuan perpanjangan itu dapat dilanjutkan dengan perpanjangan PKPU tetap. Dalam hal ini masuk kepada mekanisme pelaksanaan PKPU tetap. PKPU tetap ini dapat diajukan perpanjangannya menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditur. Pengadilan niaga akan memberikan putusan PKPU tetap atau tidak itu berdasarkan hasil voting yang apabila memenuhi quorum yang disyaratkan dalam pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka pengadilan niaga dapat memberikan putusan PKPU tetap kepada debitur. Demikian pula sebaliknya, jika tidak memenuhi quorum tadi, maka pengadilan niaga tidak dapat memberikan PKPU tetap kepada debitur. Selanjutnya, PKPU tetap ini berlangsung selama 270 hari. Maksudnya di sini berlangsung selama 270 hari adalah bukan berarti selama 270 hari itu si debitur melunasi utangnya kepada kreditur. Dalam hal ini, maksud dari 270 hari ini adalah perpanjangan waktu yang diberikan oleh pengadilan niaga untuk merundingkan dan membahas rencana perdamaian di antara para pihak. Jadi, yang 270 hari itu bukan tenggang waktu untuk melunasi utang, melainkan perpanjangan waktu untuk membahas perencanaan damai antara kedua belah pihak ini. Nah, apabila tidak ada rencana perdamaian yang dilakukan oleh debitur dan kreditur setelah diberikan perpanjangan waktu PKPU tersebut, maka pengadilan niaga menyatakan bahwa si debitur ini pailit. Jadi jika tidak ada rencana perdamaian atau jika tidak ada kabar dalam tenggang waktu tersebut, maka si debitur telah dinyatakan pailit. Nah, kira-kira seperti itu tahapan-tahapan atau mekanisme di dalam melaksanakan PKPU. Nah, jadi masalah hutang piutang ini tentu adalah masalah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun, ternyata masalah ini tidak perlu dilakukan secara kekerasan. Hadirnya PKPU ini sebagai media untuk melakukan secara damai antara pihak yang memiliki hutang dengan pihak yang memberikan hutang tersebut. Kira-kira begitulah presentasi kami pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.